Masih semangat Bu? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ada yang hafal doa ini Bu? Ada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana, ya Tuhan kami, ighfir lana asalnya karena hamzahnya hamzah wasol, makanya dibaca Rabbana ighfir lana. Dalam Al-Quran itu ada dua hamzah, hamzah wasol dan hamzah qata'. Hamzah wasol itu ketika dalam keadaan wasol maka hamzahnya itu tidak dibaca. Hamzah itu dalam istilah tajwid itu adalah alif yang berharokat, namanya hamzah wasol. Contoh hamzah wasol itu seperti alhamdulillahirabbil, hamzahnya atau fathah di alifnya itu namanya hamzah wasol. Makanya ketika dibaca langsung bismillahirrahmanirrahim hamdu, jadi bukan dibaca bismillahirrahmanirrahim alhamdu, bukan. Itu contoh daripada hamzah wasol. Rabbana, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wa li ikhwaninal ladzina, asalnya Rabbana fir lana li ikhwaninal ladzina, ya Tuhan kami ampunilah saudara kami, wali ikhwaninal ladzina, orang-orang sabaquna bil iman, wala taj'al, bukan wala taj'alna, wala taj'al, dan janganlah jadikan fi qulubina, di dalam hati kami, ghillan. Ghil di situ artinya hasud atau dengki. Tahu hasud Bu? Hasud itu dengki. Tahu dengki? Dengki itu hasud. Hasud atau dengki itu keinginan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, namanya hasud. Keinginan yang ada dalam diri kita agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, namanya apa? Namanya dengki. Keinginan agar nikmat yang ada pada orang lain namanya apa? Iya, hasud atau dengki. Di situ kita diajarkan agar apa yang ada dalam hati kami di sini itu mutakalimal khair. Anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, termasuk yang bersama-sama berdoa agar dihilangkan sifat atau rasa dengki. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat iring salam semoga senantiasa kita limpah curahkan kehadiran baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir kiram, para alim, para ulama, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, Rais surah kita Bapak Ustaz Muhammad Suhal, mata'anallahu fi turifi hayati. Kita doakan beliau sehat selalu, panjang umur dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati ketua tanfidiyah kita Bapak Ustaz Irfan Rifki di Wangga,
juga guru-guru kita, ada Bapak Ustadz Usman, ada Bapak Ustadz Syarif. Kita doakan beliau juga sehat selalu, panjang umur dalam ketaatan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sama-sama mendengar dalam kitab Nasuhul Ibad dikatakan, man ahabba syai'an fahuwa abdu. Siapa orang mencintai sesuatu maka ia rela menjadi budaknya. Ibu di rumah suami punya burung, burung. Warna hitam bisa. Kalau warnanya Burung ocehan gitu. Burung beneran. Lah emang suami punya burung-burungan. Yang riko besar kecil. Tadi kan contohnya siapa orang senang sesuatu. Itu yang namanya laki, yang namanya seorang laki-laki kalau udah senang sama burung, ya. Burung bu, bukan burung. Itu sampai rela menjadi budaknya. Seumur-umur dia nggak pernah mandiin anak-anaknya. Tapi karena senang sama burung, ya. Ya mohon maaf ini ya. Ini hanya sebuah contoh, ya. Bahwa orang ketika senang sama sesuatu, ia rela menjadi budaknya. Seumur-umur gak pernah nyebokin anaknya, tapi karena senang sama burungnya, ya, sampai itu kotoran dibersihin, gak ada yang ngebayarin. Orang senang mancing misalnya, ini mohon maaf yang mancing yang tersinggung ya. Itu satu contoh. Orang kalau udah senang mancing bu, bini aja mau ditinggalin. Lah iya ngapain ngajak bini ya? Ya, mancing sampai muara gembong. Padahal orang mancing dapat cuma belangsak doang. Tapi karena seneng, ia rela menjadi budaknya. Maka tergantung siapa yang budakin kita. Lah kalau ibu senang sama ilmu, maka rela menjadi budaknya ilmu. Cuman bedanya orang kalau rela menjadi budaknya ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, diangkat derajatnya oleh Allah karena kita senang ilmu. Ilmu itu adalah satu di antara sifat Allah. Aliman, ilmu, aliman. Artinya orang ketika rela menjadi budaknya ilmu, ya walaupun katakanlah datang nggak dapat minyak, ya senang-senang aja. Karena memang yang dicari adalah ilmu. Maaf bukan nyindir ya. Iya bener ya. Sampai kadang datang ke musola, sampai datang ke masjid, walaupun dalam keadaan apapun. Itu contoh orang yang senang kepada sesuatu, rela menjadi budaknya. Dan tadi diceritakan satu di antara orang kalau misalkan bersabar, seorang budak pun kalau ia bersabar, ia tidak cinta kepada hawa nafsunya, tidak cinta kepada syahwatnya, maka akan menjadi seorang raja. Ya walaupun Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan akhirnya menjadi seorang menteri perekonomian. Ya kalau sekarang model kayak Sri Mulyani lah begitu. Jadi dia menjadi seorang perekonomian yang mengurusi masalah keuangan karena bersabar, tidak memperturutkan hawa nafsu. Tapi kalau dari kronologis cerita dalam surah Yusuf tadi, awalnya saudara-saudaranya yang jumlah 10 orang. Jadi Nabi Yusuf itu satu di antara putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu sebetulnya 2 saudara, anak Nabi Ishak. Karena Nabi Ishak itu kegemarannya, kedoyanannya, senangnya makan sama ikan. Dan Nabi Yakub alaihissalam itu setiap malamnya itu rela mencarikan ikan untuk bapaknya.
Karena bapaknya janji, siapa orang yang bisa menyenangkan hatiku, maka akan aku doakan menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Dan Nabi Yakub itu rela setiap malam itu keluar dari rumah mencari ikan. Makanya dijulukin Israil. Isra artinya hamba yang berjalan di waktu malam. Il itu adalah hamba. Makanya Nabi Yakub itu mendapat julukan Israil dan anak keturunannya disebut dengan Bani Israil. Nabi Ishak kita tahu punya bapak namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi urutannya Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dari istri pertama itu punya anak 10. Kemudian istrinya meninggal, nikah lagi punya anak 2. Jadi Nabi Yakub punya anak berapa, Bu? Punya anak 12. Nah, anak ke-11 dan ke-12 itu namanya Yusuf dan Binyamin. Yusuf dan Binyamin itu oleh Nabi Yakub alaihissalam menurut 10 saudaranya itu dianggap kasih sayang Nabi Yakub itu lebih ke dia 2 orang tadi, sehingga timbul hasud, dengki pada 10 saudaranya. Sehingga dalam cerita di surah Yusuf tadi 10 saudaranya itu bersepakat berkonspirasi bagaimana caranya Nabi Yusuf alaihissalam agar bisa terpisah dari bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Apalagi ketika Nabi Yusuf alaihissalam bercerita kepada bapaknya, inni ra'aitu fil manam, aku di dalam mimpi melihat ada matahari, ada rembulan dan 10 bintang itu semua bersujud kepadaku. Ihda asyara kaukaba, ada yang mengatakan 11. Setelah mendengar cerita Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf di dalam mimpinya mimpi seperti itu, tambah kasih sayangnya Nabi Yakub alaihissalam. Hingga singkat cerita akhirnya rasa hasud, rasa dengki karena 10 saudaranya itu lebih cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Hingga akhirnya disepakatilah Nabi Yusuf diajak untuk berburu. Bukan diajak mancing atau miara burung, bukan. Ya, diajak berburu. Dari situlah kemudian Nabi Yusuf itu diakalin, disuruh turun ke sumur. Sebelum turun ke sumur, Nabi Yusuf disuruh melepas bajunya. Padahal bukan baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tapi baju yang sudah dipersiapkan dari rumah agar pura-pura bahwa Yusuf itu diterkam oleh serigala. Makanya ketika Nabi Yusuf turun di sumur, kemudian kerekannya, kalau orang kampung bilang itu yang buat ngambil air itu, Bu, atau talinya itu diambil. Makanya kemudian Nabi Yusuf nggak bisa naik ke atas. Setelah Nabi Yusuf udah ketahuan ada di dalam sumur, maka 10 saudaranya, jadi Binyamin waktu itu nggak ngikut. Baju yang sudah dipersiapkan oleh 10 saudaranya itu dilumuri oleh darah serigala, bukan darah Nabi Yusuf. Makanya ketika 10 saudaranya itu matur kepada orang tuanya menyampaikan bahwa Nabi Yusuf katanya diterkam serigala, ada kejanggalan. Makanya dalam ilmu kriminal, apapun yang namanya rekayasa itu pasti ada hal yang ganjilnya, termasuk yang dirasakan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Tapi katanya diterkam serigala, tapi bajunya tidak ada yang terkoyak, tidak ada yang robek, cuman dilumurin darah. Makanya dalam hati Nabi Yakub alaihissalam, dia tetap yakin bahwa Nabi Yusuf itu adalah tetap hidup. Dan ternyata memang terbukti. Nah, saking seringnya Nabi Yakub menangis, tiap malam dia bermunajat kepada Allah ingin dipertemukan dengan anak yang ia cintai, sampai butalah matanya. Saking seringnya nangisi Nabi Yusuf. Dengan izin Allah kemudian
ketika ada rombongan kafilah berlalu, ada yang butuh air, maka ngambillah air dari sumur tadi. Tapi Masya Allah, ketika dia angkat begitu berat, ternyata ada bocah. Ya, waktu itu kan Nabi Yusuf masih bocah. Dibawalah oleh kafilah tadi ke kota, dijual sebagai seorang budak. Singkat cerita, sampai akhirnya ia itu dibeli oleh Imro'atul Aziz, yaitu Siti Zulaikha tadi. Karena Nabi Yusuf termasuk orang yang sabar menahan hawa nafsu tadi, sampai akhirnya ia menjadi seorang menteri perekonomian. Hingga pada suatu ketika terjadilah musim paceklik, sampai akhirnya 10 saudaranya itu mau tidak mau dia harus ngantri ngambil sembako. Karena Nabi Yusuf tahu bahwa ini adalah 10 saudaranya, dia ingin menceritakan kepada Binyamin, adik kandungnya. Maka suatu ketika timbangan yang biasa buat menakar sembako tadi ditaruh di dalam karung Binyamin tadi. Lalu Nabi Yusuf mengumumkan, timbangan yang biasa buat menakar gandum itu hilang, maka siapapun yang mencurinya atau ngumpetin, ia harus ditahan. Padahal itu memang strategi Nabi Yusuf biar bisa ngobrol dengan Binyamin. Cerita ini diabadikan dalam Al-Quran. Yang inti daripada cerita tersebut atau kisah tersebut, bahwa ketika ada orang hasud dengan kita, jangan kita berburuk sangka dulu. Karena bisa jadi Allah itu ketika mengangkat seseorang itu berawal dari sifat hasud yang dimiliki oleh kawan. Tapi kita sebagai orang beriman adalah hukumnya terlarang. Karena yang namanya hasud itu bisa menghilangkan amal ibadah kita. Makanya satu di antara doa agar kita ternetralisir dari rasa hasud dan dengki, tadi doanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kalau nggak salah surah Al-Hasyr ayat 10 saja. Surah Al-Hasyr itu surah yang ke-59. Al-Quran itu ada 114 surah. Surah yang ke-59 itu namanya surah Al-Hasyr. Dan ayat ke-10-nya itu adalah satu doa agar kita diampuni dosa-dosanya, orang-orang yang terdahulu pun diampuni dosa-dosanya, dan minta kepada Allah wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibu baca setiap pada maghrib minimal 3 kali, habis subuh baca 3 kali. Cuman di dalam kaifiyah doa, kalau orang-orang tua kita, jangan kita berdoa langsung Robbana, jangan langsung gitu. Awali doa itu dengan kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tuhrina wa maulana Muhammad. Ibu-ibu biasanya kalau habis sholat doanya doa apa, Bu? Takwid. Kalau seumpama doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa maghfiratan. Ngerti artinya? Ya. Ya bolehlah kita nggak ngerti arti dari doa. Yang penting tadi awali doa itu dengan sholawat. Karena sholawat itu adalah yang menjadi hisab, yang menjadi hijab, yang menjadi penghalang.
Ma baina du'a wa baina sama illa hijab. Tidaklah antara doa kita dan langit itu ada hijab. Hatta yusalli alayya, kata Nabi, sehingga engkau bersolawat kepadaku. Fa idza shalla alayya yuharrikul hijab. Maka ketika kita bersolawat, hijab itu terbuka. Maka sebelum kita doa selamat tadi, awali doa kita dengan solawat. Setelah kita bersolawat, ya minimalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita lanjutkan dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau panjang boleh, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Yang nggak boleh hamdan ATT ya. Pokoknya hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi, hamdan ya boleh. Asal jangan hamdan ATT ya. Ntar dangdutan ibu. Lalu doa selamat tadi ibu baca, Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin ila akhirih. Baru Robbana pertama minta sama Allah agar anak keturunan kita yang masih punya suami juga itu didoakan. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inti dari doa itu minta sama Allah agar suami ibu, anak keturunan ibu, Allah jadikan suami dan anak keturunan yang menyejukkan hati. Makanya di situ ketika ibu punya anak, misalkan maaf anaknya bader, anaknya nakal, nah ketika kita baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyah, dzurriyyah itu artinya keturunan kita, anakkah, cucukah, anaknya cucukah misalnya. Nah itu minta sama Allah agar Allah jadikan yang menyejukkan hati kita. Baru dah doa tadi kita baca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka Ra'ufur Rahim. Dan terakhir doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditutup dengan wasallallahu, disempurnakan dengan walhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya teknik berdoa. Awali dengan sholawat, kemudian pujian kepada Allah, doa itu sendiri kita munajatkan, ditutup dengan wasallallahu, disempurnakan dengan walhamdulillahirabbil alamin. Bisa bu? Insya Allah. Itu teknik di dalam berdoa. Ibu baca boleh 2-3 kali, insya Allah Allah akan hindarkan kita dari sifat dan perangai dengki. Sebab dengki itu, hasud itu bisa menghilangkan amal ibadah kita. Na'udzubillah min dzalik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk doa mohon keberkahannya pada Rois Suriah untuk memimpinnya. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.